Bab 18. Sebentar lagi dokternya datang. Mas Gaza duduk dulu. Sanum menarik tangan Gaza duduk di kasur. Gaza menahan tangan Sanum. Ia menarik perempuan itu mendekat, lalu ibu jari Gaza bergerak menghapus bulir air mata di pipi itu. Sanum terpaku beberapa saat. Tatapan Gaza bukan tajam atau dingin, namun mata itu menatapnya berbeda. Tatapan yang tidak bisa dia artikan. Dingin tangan Gaza yang mengusap pipinya memberikan ketenangan akan rasa khawatir yang menusuk. Beberapa saat hingga Gaza menarik lagi tangannya. "Gak usah nangis lagi," bisiknya lembut. "Sana mandi. Gue tunggu dokter di luar. Tapi Mas janji mau diobatikan." Janji." Sanum baru bernafas lega. Dia mengangguk dan tersenyum. "Makasih ya Mas nurutin permintaan Sanum." "Gue nurutin karena males lihat bocil cengeng," elaknya sambil mendengus. Nada lembut tadi seketika berubah. Tapi Sanum senang. "Gue biasa aja." Sanum tetap tersenyum. Hidung gadis itu memerah usai menangis, matanya juga masih berkaca walaupun sudah tidak menjatuhkan air mata. "Cantik. Cek, sana mandi." Gaza menunjuk arah kamar mandi dengan dagunya. "Luka lebam wajahnya juga diobati ya Mas?" "Ya." "Mas jadi ke markas?" "Ya." "Kalau Sanum minta jangan dulu boleh. Tetap di sini aja." "Gue harus ke markas. Tapi nanti mereka lukain Mas lagi." "Gak akan. Mereka bisa aja balas dendam. Mereka udah kalah. Mas harus pergi lagi ya." Sanum merasa berat jika Gaza ingin pergi lagi setelah ini. Kejadian tadi membuatnya takut. Ini udah biasa. Dia tidak bisa membayangkan selama ini Gaza dengan geng musuh lawannya seperti ini. Perkelahian mereka tidak sekedar baku hantam biasa tapi menggunakan senjata. Balok dan kayu. "Mandi sana. Sanum tungguin dokternya aja boleh." "Gak. Kenapa gitu? Males lihat lo nangis." Sanum perih lihat luka Mas. "Cek. Gue males lihat lo nangis." Sanum gak akan nangis lagi nanti, janji. Dia mengulurkan jari kelingkingnya ke depan Gaza. Tatapannya penuh harap dengan ekspresi memelas. Gaza menatap jari kelingking Sanum dan wajah itu bergantian. "Cek gak usah pasang ekspresi gitu. Terus gimana? Sanum mau Mas bolehin?" Bibir bagian bawahnya mencebik. Gaza memejamkan mata. Mudah baginya menolak dengan segala cara. Bahkan cara kasar yang biasanya dia lakukan pada mantan-mantannya kalau suka memaksa. Tapi Sanum, melihat wajahnya saja dia sudah tidak tega. "Gak boleh ya?" Lirik Sanum sedih. Wajahnya menekuk. Ya boleh." Gaza mengalah. "Alhamdulillah." Sanum mengusap tangannya ke wajah dengan senyum cerah. "Ya sudah Mas Gaza, kita tunggu dokternya yuk." Sanum sekalian bikin minum buat Mas Gaza. "Gak usah. Kopi." "Gak. Gak. Air putih aja kalau gitu." "Serah lolah." Gaza melangkah duluan keluar kamar tanpa memakai lagi kaosnya. Sanum meringis melihat punggung Gaza. Apa suaminya itu sesering ini berkelahi hingga semua luka dan belas luka di punggung itu akibat dari ini? Sanum memperhatikan detail dokter mengobati punggung Gaza. Dia juga diberikan salep dan obat. Setelah selesai dokter pun beranjak pamit. Sanum turut mengantar dokter ke apartemen dan berterima kasih banyak. "Dokter makasih ya sudah obati luka Mas Gaza." "Sama-sama Nona Sanum." "Dokter, Sanum boleh tanya sesuatu?" "Ya silakan Nona." "Dokter sudah berapa lama jadi dokter pribadi Mas Gaza?" "Sejak dia kecil." Dokter tersebut tersenyum. Sanum memperhatikan pintu apartemen yang sudah dia tutup sesaat. Gaza pun tadi duduk di sofa sambil main ponsel seperginya dokter. "Punggung Mas Gaza sering luka karena berantem gini ya dok? Banyak bekas luka dan memar?" "Tidak. Tuan Gaza jarang terluka jika berkelahi dengan teman-temannya." "Terus gimana dok? Bekas lukanya kena apa?" Dokter itu terdiam dan menunduk hormat. "Mohon maaf saya tidak bisa mengatakan apa-apa terkait hal itu." Sanum merasa ada yang aneh. "Kenapa gitu dok?" "Nona Sanum, sepertinya saya harus buru-buru karena harus ke rumah sakit lagi." Dokter melihat jam tangannya dan tersenyum kecil.
Kalau begitu saya permisi. Beliau menunduk sedikit dan beranjak tanpa menunggu jawaban Sanum. Sanum menatap kepergian dokter pribadi Gaza dengan banyak tanda tanya. Dia merasa ada yang ditutupi. Kalau memar di punggung Gaza bukan karena berkelahi, lantas karena apa? Cil. Sanum tersentak dan menoleh karena Gaza keluar. Cowok itu sudah memakai kaos kembali. Sanum tersenyum. Ya Mas Gaza. Cek. Masuk. Iya Sanum masuk. Dia buru-buru masuk ke dalam apartemen. Mengikuti langkah Gaza yang kini berjalan ke walk-in closet. Mengambil jaket Axios Zages yang lain. Mas beneran mau pergi lagi? Ya. Sekarang. Ya. Mas Ga istirahat dulu. Ga. Punggungnya kan luka. Gue masih bisa jalan. Ya maksud Sanum Mas bisa istirahat dulu. Cek ini udah biasa. Gaza memakai jaketnya dan melangkah ke meja mengambil kunci motor. Udah biasa. Apa ini berkaitan dengan masa lalu suaminya? Kini Sanum penasaran dengan apa yang terjadi pada Gaza di masa lalu. Bobo bentar dulu Mas. Gak. Gue harus pergi. Gue gak lama. Sanum mendongak. Jangan buka pintu kalau bukan gue yang pulang. Termasuk papa atau siapapun. Paham. Sanum memberi anggukan. Jangan keluar sendiri. Apalagi tanpa izin gue. Paham. Ya Mas. Jangan tungguin gue pulang. Tapi Mas jangan lama. Udah gue bilang gue gak lama. Sanum mengangguk dengan cemberut. Lo baik-baik aja. Yang luka kan kamu. Gaza melirik tangan Sanum yang disentuh kawannya tadi. Sanum sontak menunduk menatap lengannya. Sanum. Tadinya marah dan takut Mas. Tapi seenggaknya Sanum lega orang tadi gak sampai sentuh tangan Sanum. Dia cekal lengan Sanum yang dilapis handsok. Gaza menghembuskan nafas lega. Dia mengangguk. Oke. Gue pergi. Ya Mas. Gaza menatap sesaat Sanum sebelum melangkah pergi. Dia menunggu sesuatu tapi istrinya Sanum diam. Dia berdecak jengkel dan berjalan keluar kamar. Gaza mendadak menghentikan langkah dan berbalik badan. Sanum yang terus menembuntuti nyaris menabrak punggung Gaza. Ya Mas. Gak. Sanum mengernyit. Dia mengangguk dan Gaza kembali melangkah. Cowok itu mencebik karena Sanum melupakan hal penting. Lo gak salam apa? Tanyanya pada akhirnya. Ini yang dia tunggu dari tadi. Terasa aneh jika tangannya tidak disalim sebelum pergi. Oh ya astagfirullah. Sanum segera mengambil tangan Gaza dan menciumnya seperti biasa. Segaris senyum tipis di bibir Gaza terpatri. Begitu Sanum selesai dia melunturkan senyumannya. Mata Gaza menatap kening Sanum ragu. Dia hendak mendekat tapi mengurungkan niat. Hati-hati ya Mas. Dia berdehem dan mengalihkan tatapan. Jangan ngebut. Sanum tadi takut Mas ngebut kayak tadi. Ya. Jangan lupa baca doa sebelum jalan ya Mas. Ya. Mas Gaza jangan pergi sendiri-sendiri ya. Bareng sama anak Axios Zages. Ya. Pulangnya juga hati-hati ya Mas. Ya. Mas Gaza. Cek apa lagi? Sanum hanya tersenyum. Sebelah alis Gaza naik. Tanpa aba-aba, Sanum memeluknya. Kepala Sanum bersandar di dada bidangnya, sedang tangannya melingkar di perutnya. Cowok itu membeku sepersekian detik. Wangi bayi menyeruak ke indera penciumannya. Ini bukan pelukan pertama. Karena tadi dia juga memeluk Sanum saat melindungi, saat itu juga ketika dia memeluk Sanum begitu bawahan Sakaya hendak menculik istrinya. Tapi pelukan saat ini terasa berbeda. Jika sebelumnya dia memeluk Relvex karena khawatir. Pelukan yang Sanum berikan dahulu memberikan getaran aneh di hati. Pelukan itu singkat dan tidak dia balas. Tapi berefek lama dan parah ke dirinya. Ia menatap pipi Sanum yang merona, gadis itu menunduk malu. Mas, hati-hati ya. Maaf Sanum peluk. Sanum cuman, Sanum menggaruk dahinya salah tingkah. Cuman bilang makasih sama Mas Gaza, lanjutnya. Gaza mengerjap. Dia tersadar dan berdehem. Gue pergi. Dia berbalik badan dengan cepat dan melangkah menuju lift. Tangannya naik menyentuh jantungnya yang berdegup cepat. Sialan, gue kenapa? Gimana keadaan Sanum bos? Baru menginjakkan kaki di markas, langkah Gaza sudah dihadang oleh Din.
Ya elah Yan kasih duduk dulu si Gaza, ucap Galan tertawa. Cowok itu tengah duduk di sofa dengan rokok di tangannya. Tahu anjir. Tahu goreng enak tuh dimakan, celetuk Lukas mengusap perutnya. Dia mengambil bantal sofa dan melempar pada Arfan yang asik main PS dengan Bagas. Anjir siapa yang lempar? Arfan berseru kesal dan melihat beberapa temannya yang berkumpul. Siapa pelukannya? Van beli gorengan sana. Enak nih makan gorengan jam segini. Ditambah kopi Adidawu makin maknyus, lanjut Bagas membayangkan dua perpaduan tersebut. Di luar langit juga mendung. Bentar lagi hujan nih. Gas beli. Theo ilkutan. Heh lihat gue lagi main. Lo aja beli anjir. Gaza mendengus dan duduk di space kosong. Semua anggota lengkap berkumpul di sini, beberapa ada yang tiduran dan mabar. Beberapa lagi main PS, main catur sisanya santai main ponsel. Si Din aja noh. Cek males. Din mendekat pada Gaza, dia belum tenang kalau tidak tahu kabar Sanum. Kabar calon istri gue gimana ayolah bos. Tinggal dijawab doang. Lo kalau mau kabar Sanum tanya sendirilah bangke, seloroh yang lain. Gue gak punya nomor Sanum bejir. Tanya Gaza lah. Din menatap penuh harap ketuanya yang hanya bertampang datar. Bagi bos. Gue gak nanya-nanya lagi. Dah. Males. Lukas dan Theo cekikikan. Din mengambil kacang rebus di piring yang sedang dimakan tiga anak Aksio Zages dan melemparnya ke arah keduanya. Yah bangke, kacang gue. Theo menghindari serangan dadakan itu sedang Lukas cukup gesit menangkapnya. Dia lalu membuka kacang dan memakannya. Pelit lo bos. Bagi nomor Sanum aja gak dapat, cebiknya. Usaha. Hanya itu yang Gaza bilang. Dia tahu Sanum tidak akan pernah mau memberi nomornya. Lagi pula dia juga enggan memberi cuma-cuma. Memberi ruang anggotanya sendiri untuk PDKT dengan istrinya. Tentu tidak bisa. Elah siapa nih yang beli gorengan? Lukas menatap lagi teman-temannya. Mereka sih tidak peduli. Lebih peduli jika makanan itu di depan mata dan langsung makan. Kumpul receh sini receh. Kafif, salah satu anggota Aksio Zages berbaik hati. Dia yang memang sedang gabut berdiri. Gue yang bayar, ujar Gaza melihat teman-temannya mulai merogoh saku masing-masing. Mereka cengcesan senang dibayari Sultan. Sultan emang beda. Yalah gue kaya. Gaza mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan 5 lembar uang merah. Lebihnya beli makanan buat di markas. Dia taruh di meja. Kalau gini gue aja yang pergi. Arfan melempar stik PS-nya dan berdiri semangat. Berbagai jajanan kesukaannya di depan mata. Si Arfan mata duitan. Giliran gini dia baru berdiri. Woi Van, anjir kita masih main. Sayalah. Perut gue lebih penting. Bagas mendengus. Arfan mengambil uang itu dan memakai jaket kebanggaannya. Dia memainkan kunci di tangannya dan berjalan keluar sambil bersiul. Begitu tiba dekat motor dia mengernyit melihat pacar Theo. Ngapain lo sini? Tanyanya dingin. Arfan, pacar gue mana? Gak ada. Dengusnya. Panggilin dong. Dibilang kagak ada. Motor ayang Theo aja ada. Audrey, perempuan itu menunjuk motor yang sudah teramat dikenalinya. Arfan mau mual akan panggilan ayang itu. Dia hanya mengedikkan bahu dan naik ke motor. Pulang lo. Gak usah nempel terus sama Theo. Lo benci banget sih sama gue. Kalau gak mau ya udah, gue bisa masuk sendiri kali. Audrey membuka pagar dan hendak masuk. Seketika Arfan batal niat untuk naik motor. Bangke, tunggu di sini. Gak usah masuk lo. Kita mau bahas hal penting. Emang apa salahnya aku ikut? Khawatir lo bocorin info, sindirnya. Di sembarangan, sejak kapan gue suka bocorin informasi geng pacar gue? Apalagi Aksio Zages paling terkenal. Alah gue gak yakin. Lo dekatin Theo juga ngorek informasi kan? Audrey terlihat kesal. Dia mendorong pagar dan masuk. Sayang. Theo aku di luar. Sayang, teriaknya hendak masuk. Arfan berdecak. Heh ribut lo. Theo Arfan suruh aku pulang. Bukannya berhenti, Audrey malah mengadu dan terus berteriak. Arfan melotot.
Ada apa ini? Theo keluar beberapa saat kemudian mendengar suara pacarnya. Senyumnya merekah melihat Audrey yang memakai celana jeans dipadu crop top putih. Sayang. Audrey berlari dan memeluk erat Theo. Cowok itu terkekeh dan mengecup puncak kepala. Pacarnya. Hai, kok gak ngabarin ke sini? Aku mumpung lewat sayang. Kamu sibuk gak? Bentar lagi ada pembahasan penting. Kenapa? Sayang. Temenin ke mall yuk. Sekarang. Iya. Ya. Arfan menoleh malas melihat drama dua orang itu. Dia naik ke motor dan memacu kendaraannya pergi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kumandang azan Isya membuat Din langsung berdiri saat main Uno. Yang lain menatap cowok itu heran. Kemana lo Yan? Mau pergi mojok juga kayak si Theo? Tanya Bagas. Jangan gitu Gan. Si Din kan jomblo abadi. Anak-anak Aksio tertawa karena ucapan Galan. Yang diketawai mendengus. Gue mau sholat. Hah? Sholat? Berbagai ekspresi sok mereka tampilkan. Perihalnya banyak dari mereka yang tidak terlalu peduli akan sholat. Jika sudah masuk waktu sholat pun mereka akan abai. Iya dong sholat. Din tersenyum dan menyugar rambutnya. Gue ke masjid dulu. Anjir kena angin apa lo tobat Yan? Si Din sakit kanker ya? Makannya ibadah. Bangke. Din mengeplak kepala Arfan yang baru saja bicara. Sakit bejir. Mulut lo gue tonjok enak nih. Arfan terkekeh dan mengangkat kedua tangannya. Santai elah. Heran lo mendadak sholat. Biasanya ya jangankan sholat, ingat Tuhan aja kagak. Ngomongin gue. Lo sendiri sama bangke. Arfan terbahak. Lo serius mau sholat Yan? Tanya yang lain. Masih tidak percaya dengan niat temannya itu. Demam dia kali? Salah satu anggota Aksio berdiri dan menempelkan punggung tangannya di dagu Din. Gue gak demam anjir. Lah terus. Tadi gue gak sengaja dengar Ustadz bilang di HP, kata Ustadz perempuan baik untuk laki-laki baik. Gue mau rajin sholat biar jodoh gue Sanum. Buesyet babang Din serius banget mau ngejar Sanum. Oh tentu. Gue udah bilang selera gue yang uhti. Sebangsat-bangsatnya gue, yang dicari untuk seumur hidup ya yang kayak Sanum kali. Gaza yang sejak tadi diam dan tidak banyak bicara menatap Din. Dia termangu akan kalimat temannya itu. Laki-laki baik untuk perempuan baik. Salut gue. Anjir ini si Din. Gak yakin gue lo berubah Yan. Ye sembarangan gue benar berubah. Ya dikit-dikit lah bangke. Sholat dulu seenaknya. Kalau gitu sukses bro. Semoga gak ditolak aja. Senyum Din makin cerah. Gue pepet Sanum lewat doa dan secara langsung. Lihat aja gue sama Sanum akan jodoh. Kalau Gaza ya pasti restui. Secara anak Aksio Zages terkece badai. Gini nih kalau serius. Lagian cewek model Sanum mana mau sama anak geng motor yang sukanya bikin ulah, sholat kagak, bakti sama orang tua juga kagak. Modal uang sama ganteng gak mempan bri. Gaza merasa tersindir. Netranya menatap tajam teman-temannya yang bicara. Walaupun bukan untuk dia, jelas dia merasa tersindir. Dah gue mau sholat. Ada yang mau join kagak? Kagak. Mereka menggeleng kompak. Dasar ahli neraka. Ye yang baru rajin sholat sombong amat lu. Yalah, ucap Din sombong menirukan gaya bicara Gaza. Dia cengcesan melihat tatapan tajam Gaza. Mau ikut gak bos? Gaza mendengus dan membuang muka. Ya gak itu jawabannya. Cek. Kenapa Sanum bisa punya sepupu modelan Gaza ya? Harusnya dirukyah Sanum, biar setan di tubuh Gaza kabur. Gue tonjok lo ya. Hehe gak bos. Jangan atuh, masa kita calon keluarga berantem. Gue ini kan calon suami Sanum. Gaza berdecak. Din kemudian melambai dengan pongah. Dia sudah seperti mau merebut hal penting di dunia saja. Seperginya Din, Gaza bergeming di tempatnya. Ada kegelisahan yang dia rasakan. Setelah urusan di markas beres, Gaza memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi di jalanan raya. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Dia langsung naik ke lantai apartemennya berada. Begitu memasuki pin kamar dan membuka pintu itu, senyuman cerah Sanum menyambut kedatangannya.
Dia termangu beberapa saat menatap Sanum yang menyanggul rambutnya tinggi hingga memperlihatkan leher jenjangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Gaza. Gaza tersentak dan menjawab singkat. Dia masuk, melepas sepatunya dari luar dan menganti dengan sendal rumahan. Ternyata Mas beneran gak lama. Udah gue bilang.